Menjadi terang itu harus. Kalau engkau datang mengikut Tuhan, engkau menjadi terang itu keharusan dalam hidupmu, saudaraku. Engkau harus menjadi terang, menjadi cahaya bagi orang lain, menjadi jalan keluar bagi orang lain, menjadi penunjuk arah bagi orang lain. Kalau ada orang-orang di sekitarmu mengalami kelemahan, kuatkan mereka. Kalau ada di antaramu mengalami kebuntuan dalam hidup, berikan mereka solusi ke depan. Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu. Anda sehat hari ini, amin. Saudara kuat hari ini, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa yang mempertemukan kita hari ini dalam keadaan sehat, amin. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanannya dulu, berikan senyuman yang terbaik, haleluya. Lihat dulu yang ada kirinya, kasih senyum. Kalau enggak ada di kiri kanannya, kasih ke belakang. Amin. Supaya senyumnya enggak dibawa pulang sia-sia. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya hari ini penyertaan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Amin. Dan setiap kita sangat percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, saudara setuju, amin? Atau Anda ditinggalkan Tuhan? Atau Anda yang meninggalkan Tuhan? Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita tahu seperti pujian kita tadi mengatakan, sejak semula Tuhan engkau tetapkan hidupku dalam rancanganmu. Amin. Saudara, pujian ini tidak berbicara tentang keselamatan, tapi berbicara tentang hidupmu ada dalam tangannya Tuhan. Haleluya. Hidupmu ada dalam genggaman tangannya Tuhan. Masalahnya, apakah setiap orang mau diatur oleh Tuhan? Apakah mau kita tetap berada dalam genggaman tangannya Tuhan? Kebanyakan orang, saudara, memilih keluar daripada rencananya Tuhan. Memilih keluar daripada payung perlindungan Tuhan itu. Saudara, ketika engkau mengalami masalah, mungkin engkau berpikir, Tuhan kenapa tidak jaga aku? Tuhan kenapa tidak lindungi aku? Tuhan kenapa tidak pelihara aku? Anda tidak mengerti bahwa Anda sedang keluar dari payung perlindungan Tuhan. Haleluya. Makanya saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pastikan setiap saat hidupmu ada dalam payung perlindungannya Tuhan. Amin. Supaya setiap pujian ini menjadi nyata dalam kehidupan kita. Tuhan, sejak semula engkau tetapkan hidupku di dalam tanganmu. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan saya percaya Anda datang hari ini pun, kita ada hari ini, Anda mungkin mengalami banyak pergumulan, Anda melewati banyak persoalan untuk tiba di tempat ini. Mungkin itu tantangan dari anak, dari istri, dari keluarga, tapi Anda bisa duduk hari ini, saya katakan itu semua terjadi karena seizin Tuhan. Amin. Anda datang mencari wajah Tuhan karena Anda merasa, Tuhan, aku butuh engkau hari ini. Haleluya. Aku butuh dipulihkan hari ini. Dan saya percaya saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini setiap kita yang duduk di tempat ini, saya katakan Anda yang duduk di tempat ini adalah orang-orang yang terpanggil. Amin. Setiap kita adalah orang-orang yang terpanggil. Gereja adalah kaleonya. Orang yang berkumpul, orang yang dipanggil duduk dalam satu tempat untuk bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tidak semua orang, saudara, mau mendengarkan panggilan itu. Sudah diajak ke gereja, ayo ke gereja. Kalianlah dulu. Ya kan? Ayo ke gereja Pak, sibuk kami. Ayo ke gereja Bu, aduh pas pula inilah baru datang hujan, mau menanam cabai dulu kami. Ya kan, gak jadi ke gereja. Ayolah ke gereja Pak, aduh pas baru panen padi kami, mau jemur padi lah. Gak jadi ke gereja. Saudara, tidak semua orang respon dengan panggilan itu. Makanya kata eklesia adalah orang yang terpanggil. Amin. Orang yang mendengarkan panggilan itu. Ketika Anda dipanggil Tuhan lalu Anda duduk hari ini di sini, berarti Anda duduk untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bukan menyenangkan hati pendeta. Amin. Ya udah ayolah ke gereja, daripada ditanya-tanya Bapak nanti, kemana kalian kok enggak gereja, ya kan? Ya udah ke gereja lah kita. Jangan saudara. Ke gerejalah karena engkau mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau hati pendeta itu mau kayak mana, kayak gitulah hati manusia, ya kan? Tapi kalau hati Tuhan, Anda butuh
sesuatu yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini setiap kita yang ada di tempat ini, berapa banyak di antara kita yang Anda percaya hidupmu diatur oleh Tuhan? 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada yang belum percaya. Turun tangannya. Sekarang saya tanya, yang tidak percaya hidupnya diatur oleh Tuhan? Ya cuman saya pun turun. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, atau Anda di golongan orang yang bingung gitu. Hidup ini diatur oleh Tuhan atau diatur oleh aku, ya kan? Ada orang yang tidak tahu di mana hidupnya, ya kan? Dia sedang berada diatur oleh Tuhan atau diatur orang lain, ya kan? Nah, tapi hari ini setiap orang-orang percaya, saya yakinkan Anda hari ini, firman Tuhan katakan, setiap hidup kita diatur oleh Tuhan, amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, amin. Diatur oleh Tuhan, tapi kebanyakan orang ngatur Tuhan, ya kan? Katanya diatur Tuhan, nyatanya ngatur Tuhan. Katanya hamba Tuhan, bosnya Tuhan ternyata. Atau hamba yang gayanya bos, ya kan? Hamba kebos-bosan. Saudaraku, setiap orang yang hidup diatur oleh Tuhan, Anda itu, saya dan saudara adalah gambar dan rupanya Tuhan. Amin. Anda bahagia, amin. Anda adalah gambar dan rupanya Tuhan. Makanya kalau Anda mau melihat Tuhan, lihatlah sekeliling Anda. Ya kan? Kalau Anda menghina sesama Anda sedang menghina penciptanya. Karena Anda adalah gambar dan rupanya Tuhan. Amin. Nah saudaraku, Anda adalah gambar dan rupanya Tuhan. Anda diciptakan, saya dan saudara diciptakan, dalam kitab Kejadian dikatakan, engkau diciptakan menjadi partner kerjanya Tuhan. Amin. Kita diciptakan menjadi teman sekerjanya Tuhan. Untuk memelihara, apalagi saudara, untuk menguasai, untuk memenuhi, amin. Kita menjadi partner kerjanya Tuhan. Anda itu sangat spesial bagi Tuhan. Beda dengan ciptaan yang lain. Saya juga, amin. Bukan hanya Anda. Nah, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat bagaimana satu tugas yang mulia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Apa itu tugasnya? Jadi berkat bagi orang lain, amin. Bilang lu kiri kanannya, jadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Saya percaya semua yang duduk di sini sudah jadi berkat bagi orang lain. Yakin kali saya itu. Ya kan? Yakin saya, enggak ada yang tidak jadi berkat di sini. Tapi hari ini, berkat yang satu ini adalah engkau jadi terang bagi sesamamu. Amin. Jadi terang bagi sesamamu. Kalau ada yang gelap, hadirlah supaya engkau jadi terang. Supaya temanmu mendapat terang. Amin. Sama-sama kita buka Alkitab kita, Bapak yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Satu ayat saja, bercepat kita pulang. Kalau cepat pulang kata. Amin. Satu ayat ya Bapak yang sudah menemukan katakan amin. Haleluya. Matius 5 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Firman Tuhan katakan sekali lagi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi sebagai partner kerjanya Tuhan, sebagai orang yang menerima tugas daripada Tuhan yang agung itu, Tuhan memberitakan, Tuhan memberikan satu perintah yang baru, supaya apa? Supaya terangmu bercahaya di depan orang. Amin. Mungkin Anda sangat hafal dengan ayat ini, ya kan? Saya yang kurang hafal. Anda mungkin dari kecil sudah tahu tentang ayat ini, tapi firman Tuhan mau sampaikan hal yang luar biasa hari ini. Karena apa? Banyak orang yang tidak mengerti tentang cahaya itu. Firman Tuhan katakan, hendaklah terangmu bercahaya. Saudara, menjadi terang adalah tugas yang mulia. Amin. Anda tidak cukup jadi berkat hari ini,
Tapi perintah yang baru firman Tuhan katakan hari ini, engkau harus jadi terang. Amin. Saya harus jadi terang. Untuk apa terang? Supaya kegelapan tidak menguasainya. Amin. Terang itu perlu Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Terang artinya menunjukkan jalan, betul? Ya kan? Terang itu kalau gelap saudara nggak nampak yang mana jalan. Ya kalau saya ini saudara sudah rabun ya kan, mata saya ini udah agak-agak bermasalah. Jadi kalau saya sering pulang ke Sidikalang itu saudara naik motor itu, puji Tuhan saya sudah agak hafal jalan ke rumah saya gitu kan. Jadi setebal apapun kabut, badai, hujan, masih bisa saya jalan. Udah hafal saya di mana tikungannya ya kan, habis ke kiri, ke kanan. Cuman satu yang berubah-berubah, lubangnya ya kan. Karena rupanya tiap hari lubang bertambah ya kan. Jadi sering masuk lubang motor saya itu biasa saudara, karena saya nggak hafal lubang, hafalnya jalan gitu. Tapi orang yang tidak tahu jalan ke Sidikalang saudara, ketika masuk gelap itu, tanpa ada lampu sepeda motornya, dia tidak akan tahu yang mana jalan, betul? Ini kiri atau kanan, atau lurus, ya kan? Saya saking rabunnya saudara, ketika kalau ke arah Sidikalang itu kabut itu bisa sangat tebal saudara. Jadi lampu saya itu kan, makanya motor saya itu saya kasih tambah lampu itu bukan gaya-gayaan ya Bapak Ibu ya kan. Pendeta motornya kok kayak gitu, bukan. Itu lampu itu untuk menembus kabut saudara. Tapi itu pun gak kelihatan. Jadi sempat sekali saudara ketika saya pulang udah hujan kuat, lebatnya setengah mampus lah saudara. Kena mata, aduh sakit kali. Kabut lagi, datang mobil kasih lampu, saudara tidak ada pilihan. Saya berhenti di tengah-tengah. Karena saya nggak tahu yang mana jalan lagi ya kan. Udah saya hafal pun tapi udah kayak gitu ya Tuhan. Kuluruskan rupanya matilah di sana ya kan. Lebih baik aku berhenti. Saya berhenti di tengah-tengah, mobil ini pun bingung. Ya, nggak ke pinggir, nggak ke tengah, kok berhenti pula anak ini ya kan. Tapi saya buat itu saudara karena saya tidak tahu lagi yang mana jalan. Artinya cahaya itu perlu untuk menunjukkan jalan, amin. Cahaya itu perlu untuk engkau tahu kemana arah hidupmu Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus Kristus. Makanya setiap kita butuh cahaya. Firman Tuhan katakan terang berarti memberikan solusi, amin. Menemukan titik terang kata orang, berarti menemukan solusi. Kalau ada masalah, Anda bisa memberikan titik terangnya di mana. Anda bisa memberikan solusi ya kan. Jangan ada orang lagi bermasalah, datang Anda, tambah masalah. Yang aturannya selesainya di antara mereka berdua suami istri, tapi karena masuk Anda, masuk ke pengadilan. Ini bukan terang. Makanya di mana-mana kan kalau buat surat perjanjian, apapun masalah yang ditimbul akan diselesaikan secara kekeluargaan. Enggak bisa lagi kekeluargaan, kewarganegaraan. Ya kan? Tapi saudara sebagai terang itu, jadilah menjadi pemberi solusi. Amin. Jangan pembawa masalah. Saya selalu katakan kepada anak-anak didik saya kalau saya mengajar, kalau engkau penelitian, jangan pernah bawa masalah ke sebuah gereja supaya engkau bisa meneliti. Tapi lihatlah masalah apa yang di dalam gereja itu, telitilah dan berikan solusi. Amin. Ini peneliti. Jangan paksakan masalah itu bawa ke tempat lain. Udah kau bawa masalah itu enggak ada jalan keluarnya. Ya kan? Engkau tidak terang, tapi engkau adalah cat hitam yang datang mencat orang yang putih-putih itu. Amin. Saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, terang itu memberikan solusi dan terang itu bisa menunjukkan kesalahan. Amin. Contoh Bapak Ibu, kalaulah mati lampu ini, ya kan? Disuruh tadi kami yang ngecat dinding ini, yang tadinya disuruh ngecat warna kuning, ya kan? Kami catlah warna abu-abu, ya kan? Kira-kira kalau mati lampu nampaknya itu salah? Nampak enggak? Kalau siang nampak lah. Tapi kalau ini ruangannya tertutup Bapak Ibu, kan kami udah salah ngecat nih, ya kan? Yang aturannya warna kuning kami cat warna abu-abu. Kalau mati lampu nampak enggak? Enggak nampak. Sama halnya Bapak Ibu, kalau kancing baju tinggi sebelah, kalau mati lampu enggak ada yang lihat itu, percayalah. Tapi kalau Anda diri di depan, contohnya baca pengumuman, kancing bajunya tinggi sebelah, itu kelihatan. Karena apa? Ada terang. Amin.
Terang itu menunjukkan mana yang salah. Amin. Maka Pak Fitria langsung cek kancing bajunya nanti. Bukan itu ya, Pak. Maksud saya di sini, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, hendaklah terangmu ya, hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang. Saudara, firman ini meskipun sangat singkat, tapi Anda harus tahu ini harus terjadi terus menerus dalam kehidupan kita. Ini bukan sesuatu yang sudah pernah terjadi dan tidak terjadi lagi, bukan. Tapi ini ditulis sesuatu yang sudah pernah selesai terjadi dengan sempurna, tapi dilakukan berulang-ulang kali saudara, dan harus berdampak, amin. Hidup kita harus berdampak, hidup kita harus menjadi terang. Makanya firman Tuhan katakan terang itu harus bisa menunjukkan kesalahan. Menjadi terang adalah tugas yang mulia. Saudara, pertanyaannya, kalau itu adalah tugas yang mulia, bisakah tugas yang mulia ini diambil daripada setiap orang? Bisa? Bisa enggak? Kalau Anda adalah anak raja, atau ini contoh ya kan, ini kita pergi dulu ke negeri dongeng. Contohnya anak sebuah kerajaan, ada sebuah kerajaan, ada kastil yang besar, Anda termasuk menjadi garis keturunan di situ ya kan, keturunan rajanya ya. Kira-kira bisa enggak status sebagai warga, sebagai keturunan raja itu hilang dari Anda? Bisa? Yang katakan bisa? Satu orang. Yang katakan tidak bisa? 5 orang. Yang ragu-ragu lebih banyak. Tapi saya katakan satu hal, Anda hati-hati dengan hidup kita, amin. Kita buka firman Tuhan supaya Anda tidak pulang dengan keraguan-raguan. Yang ragu-ragu berbahagialah Anda karena hari ini Anda diteguhkan, amin. Kita lihat dalam Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Apa yang firman Tuhan katakan? Matius, tolong yang di LCD agak cepat-cepat ya, supaya cepat kita pulang. Oke, Matius 21 ayat yang 43, apa yang firman Tuhan katakan saudaraku, ayat yang 43. Firman Tuhan katakan, sebab aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Saudara, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Sekali lagi saya katakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Tuhan, saudara perhatikan, kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu. Kerajaan Tuhan, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya tunjukkan kepada saudara dalam terjemahan aslinya, dalam bahasa Yunaninya, kata kerajaan Tuhan yang dipakai di situ adalah he basilia. He basilia artinya itu kata dari nominatif saudara, artinya kepunyaan. Jadi kata kerajaan di situ bukan berbicara tentang kerajaan itu, tetapi status sebagai warga kerajaan. Itu bicara tentang kewarganegaraan. Makanya Paulus pernah berkata, engkau bukan lagi pendatang, tetapi engkau menjadi warga kerajaan surga. Amin. Jadi sama halnya dengan apa yang disampaikan firman Tuhan dalam Matius pasal 21 ayat 43 ini. Kata he basilia itu berbicara tentang status sebagai warga kerajaan surga. Saudara, surga itu nggak bisa diambil. Surga itu tetap ada, amin. Tapi status sebagai warga kerajaan surga itu bisa diambil. Amin. Saudara setuju atau makin ragu? Tapi ini firman Tuhan katakan, kenapa keselamatan, berita tentang keselamatan itu sampai kepada kita hari ini? Karena Yahudi menolak tentang Mesias itu. Dan firman Tuhan katakan, saudaraku terkasih Yesus Kristus, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Tuhan, he basilia, akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa yang lain. Ini bukan berbicara surga yang dipindahkan kepada orang lain, bukan saudaraku. Surga itu tetap adanya di satu tempat. Tapi he basilia berbicara tentang status sebagai warga kerajaan surga. Haleluya.
Makanya saudara, tidak ada orang sekali selamat tetap selamat. Enggak mungkin. Kalau sekali selamat tetap selamat, saudara ngapain capek tiap minggu ke gereja? Betul? Ngapain tiap hari harus menjaga engkau berbuat baik? Enggak perlu. Kalau engkau sekali selamat tetap selamat, saudara enggak ada gunanya engkau datang tiap hari kepada Tuhan. Tapi karena hebasilia itu bisa dipindahkan, engkau harus menjaga hidupmu supaya engkau kedapatan setia ketika dia datang. Amin. Engkau harus jaga statusmu sebagai warga kerajaan sorga. Saudara, hari ini saya WNI, ya kan, warga negara Indonesia, ya kan. Mungkin beberapa tahun ke depan bisa aja saya jadi warga negara asing, ya kan. Bisa saudara. Status itu bisa diganti. Sama halnya Anda mengaku sebagai warga kerajaan surga hari ini. Kalau engkau tidak melakukan firman Tuhan, kalau engkau tidak hidup dalam ketetapan Tuhan, saudara, statusmu itu bisa digantikan. Diberikan kepada bangsa yang mau berbuah bagi kerajaan itu. Haleluya. Makanya kita perlu jaga status di hadapan Tuhan. Jaga statusmu siapa di hadapan Tuhan. Karena surga itu tidak dipindahkan. Tapi status sebagai warga kerajaan surga bisa diganti, saudara. Bisa diganti. Makanya berhati-hati dalam hidup kita. Amin. Saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, artinya saudaraku, status kita sebagai warga kerajaan itu harus kita pertahankan. Tuhan, kalau aku hari ini mengikut Tuhan, aku mau sampai mati, sampai kekekalan, aku mau tetap setia melayani Tuhan. Karena apa? Aku tidak mau dicoret dari buku kehidupan itu. Aku tidak mau namaku hilang dari kitab kehidupan itu. Saudara, hari ini firman Tuhan katakan, hendaklah terangmu bercahaya. Amin. Sederhana, amin. Tapi bukan hal yang mudah melakukannya. Bukan hal yang mudah, saudara. Berdoa, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mampukan aku bagaimana hidupku bisa bercahaya bagi orang lain. Saudaraku, artinya selama kita hidup, saudara, biarkan hidupmu dinikmati orang sekitarmu. Haleluya. Biarkan cahayamu dinikmati oleh orang-orang sekitarmu, ya kan? Jangan, nanti dilihatnya cahayaku, kututuplah pakai baskom. Atau engkau memilih sembunyi di rumah, ya kan? Nanti kalau keluar rumah aku dirasakan orang kasihnya itu. Dirasakan orang terang itu, di rumah aja laku. Saudara, berarti engkau belum menjadi cahaya. Haleluya. Engkau belum menjadi cahaya. Engkau belum menjadi berkat. Engkau menahan berkat itu hanya untuk dirimu sendiri. Saudaraku, firman Tuhan katakan, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa pada hakikatnya manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Manusia itu telah berbuat sesuatu yang sangat menyakiti Tuhan. Bahkan hidupnya berada di bawah kuasa kegelapan. Setiap kita adalah kegelapan itu. Setiap manusia adalah kegelapan itu, saudaraku. Karena apa? Kita tidak mampu keluar daripada kegelapan itu. Kegelapan itu mencengkeram kehidupan kita. Kegelapan itu mematikan iman percaya kita. Itu manusia. Firman Tuhan katakan, tidak satu orang pun yang benar. Tidak satu orang pun yang mencari Tuhan. Tetapi hati mereka terus ingin melakukan dosa. Dan manusia itu menjadi kegelapan. Saudaraku, dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Tadi satu ayat kok tambah-tambah. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Amin. Firman Tuhan katakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Firman Tuhan jelas katakan, dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan tidak mencatat seperti ini. Memang dahulu kamu ada di tengah kegelapan. Gak ada kata tengah di situ, ya kan? Jadi jangan berpikir kami ini sedang hidup di tengah-tengah kegelapan. Gak ada, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan jelas katakan, kamu adalah kegelapan. Saudara mau disebut kegelapan? Tapi itu yang firman Tuhan katakan. Dahulu kamu adalah kegelapan. Jangan sangkal itu.
Jangan katakan aku berdosa karena dia. Jangan katakan aku sesat karena dia. Jangan katakan aku meninggalkan Tuhan karena dia. Aku meninggalkan gereja karena dia. Jangan. Karena engkau tidak tinggal di tengah kegelapan itu, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, kamu adalah kegelapan itu. Kamu adalah dosa itu. Dahulu, amin. Tapi aku yang dulu, bukan lagi yang sekarang, amin. Karena firman Tuhan katakan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, amin. Katakan, saya adalah terang di dalam Tuhan. Kok kecil kali suaranya, gak mau suaranya. Saya adalah terang di dalam Tuhan. Haleluya. Saudaraku, siapapun kita hari ini, percayalah engkau sudah menerima terang yang daripada Tuhan. Amin. Saudaraku, dahulu manusia itu adalah orang atau bukan tinggal di tengah kegelapan itu, tetapi adalah kegelapan itu sendiri. Ya kan? Saudara, bisakah orang buta menuntun orang buta? Bisa? Gak bisa kata Pak Fitrianus, ya gak bisa saudara. Tapi kami ada punya tukang kusut saudara, dua-duanya buta, tapi gak pernah tabrakan. Saya bingung ini bagaimana ini, kok bisa? Itulah mujizat Tuhan ternyata. Tapi kalau dibawa menyeberang belum tentu hafal ya kan. Rupanya orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Orang tuli bisa menuntun orang buta? Bisa, paling tumbuk-tumbuk sikit ya kan. Udah aku bilang ke sini, kau dengar datang mobil nih ya kan. Yang buta mendengar klekson, yang melihat tapi tuli nggak dengar ya kan. Jadi kalau kena senggol ya paling tumbuk-tumbuk sikit mereka ya kan. Itulah kalau orang tuli menuntun orang buta ya kan. Orang buta nggak bisa tuntun orang buta, amin. Itulah pentingnya cahaya itu. Saya katakan satu seperti ini saudara. Kira-kira orang buta butuh lampu nggak untuk berjalan? Dipikirkan dulu. Kira-kira orang buta membutuhkan lampu atau lentera kah untuk berjalan? Yang katakan tidak. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ragu-ragu, saya yang ragu-ragu aja saya tanya. Yang ragu-ragu. Oh, yang ragu-ragu enggak ada. Berarti yang katakan butuh lebih banyak ini. Ya kan? Logikanya Bapak Ibu, apakah orang buta membutuhkan cahaya untuk berjalan? Dia enggak butuh cahaya. Enggak butuh. Apakah dia butuh lampu untuk berjalan? Enggak. Pernahnya saudara lihat di film-film itu, kayak orang Cina yang kalau nangkap kodok ada lampu-lampunya? Pernah ya? Dibawa lampu-lampu. Ini enggak pernah nonton yang dua ini, enggak pernah lihat ya. Tapi saya pernah lihat ya, kalau mereka itu pergi nangkap kodok kan bawa lampu ya kan. Saudara, orang buta pun butuh pegang lampu. Ya kan? Fungsinya apa Bapak Ibu? Supaya dia bisa? Bingung Bapak Ibu ini. Supaya dia bisa apa? Kenapa dia bawa lampu? Apa? Supaya dia dilihat orang. Amin. Supaya orang buta itu dilihat orang. Makanya orang buta pun butuh lampu Bapak Ibu. Coba orang buta jalan di pinggir jalan itu saudara. Malam-malam. Lewat kayak saya yang bawa motor udah rabun lagi ya kan. Apa enggak putus dia? Putus. Dia pun putus, saya pun putus ya kan. Diperkarakan enggak mungkin. Orang buta mau kayak mana disalahkan ya kan. Tapi saudara itu yang saya katakan, begitu pentingnya cahaya itu. Bahkan orang buta pun butuh lampu saudara. Ketika dia berjalan di malam hari, percayalah orang buta itu akan pegang yang namanya, yang bisa memberikan cahaya. Fungsinya apa? Supaya orang lain melihat dia, betul? Supaya dia tidak ditabrak orang saudara. Jadi enggak selamanya terang itu supaya kita bisa melihat, bukan. Tapi supaya orang lain juga bisa melihat. Amin. Itulah pentingnya lampu Bapak Ibu, pentingnya cahaya itu. Jadi saudara kalau orang buta pun butuh lampu, apalagi saya dan saudara. Nah kan, kita butuh lampu. Atau mataku kan masih bagus, rajinnya aku makan wortel. Itu apa lampu itu? Saudara, wortel tidak bisa kau pakai nyenter di malam-malam. Gak bisa. Tetap butuh yang namanya
cahaya. Amin. Saudara, manusia, saya katakan tadi firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal ke-5 yang ke-8, manusia itu adalah kegelapan itu. Manusia, saudara, kenapa dikatakan kegelapan? Saudara, firman Tuhan katakan ada sifat dalam manusia, saudara, yang bisa berdosa. Kita bisa berdosa? Kalau nggak bisa berdosa, saudara, berarti saudara bukan manusia. Ya kan? Manusia disebut bisa berdosa, ini yang disebut dengan pose pekare, ya, pose pekare, artinya manusia itu bisa berdosa, saudara. Nah, ada sifat yang kedua di manusia itu adalah non pose pekare, yaitu manusia yang tidak bisa tidak berdosa. Saudara paham? Yang pertama tadi, pose pekare adalah bahwa manusia itu, semua manusia bisa berdosa. Nah, non pose pekare adalah manusia yang tidak bisa tidak berdosa. Ujung-ujungnya apa, saudara? Dosa. Makanya firman Tuhan katakan kamu adalah kegelapan itu. Karena apa? Manusia itu berbuat dosa. Ketika dia berbuat dosa, ada dalam keinginan hatinya untuk terus berbuat dosa. Itu yang masuk dalam non pose pekare. Artinya, saudara, berdosa itu ibaratnya seperti digigit sama pampir. Ya, ini kalau walaupun filmnya pampir itu, saya kasih supaya saudara mulai menonton sikit-sikit, ya kan? Kalau digigit pampir kan darahnya yang digigit, betul? Darahnya yang digigit. Disap, ya. Berarti saudara masih fokus, ya kan? Saudara, yang digigit pampir berarti jadi pampir, kan kayak gitu kan? Kayak gitu atau tidak? Pampir itu haus darah, betul? Kayak gitulah di film-film itu, kita betulkan lah. Dia itu kan akan cari darah terus, ya kan? Cari yang lain gigit ambil darahnya. Cari yang lain gigit ambil darahnya. Itu pampir, saudara. Demikianlah manusia yang sudah berbuat dosa. Itu yang disebut dengan non pose pekare itu. Artinya ketika dia sudah berbuat sekali, dia ingin terus melakukan dan terus menerus sampai dia puas. Seperti itu, saudara. Itu sifatnya manusia. Beda dengan sifatnya Tuhan yang tidak bisa berdosa. Tuhan tidak bisa berdosa. Saudara paksa-paksa pun Tuhan untuk berbuat dosa. Aku cobain dulu Tuhan biar berdosa dia. Tuhan gak pernah berdosa, saudara. Dia tidak bisa berdosa. Bahkan dia tidak mengenal dosa itu. Tapi harus menjadi dosa, kata firman Tuhan. Makanya saudara terkasih Yesus Kristus, setiap orang telah menjadi kegelapan itu. Itu dulu, saudara. Tetapi sekarang bicara tentang ketika Kristus masuk dalam dirimu, dalam diri kita semua. Firman Tuhan tadi katakan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Amin. Bukan di luar Tuhan. Di dalam, kalau di luar berarti engkau belum terang. Nah, Bapak Ibu, dan terang itu, Yohanes 1 yang kelima. Dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, cahaya itu datang ke dalam kegelapan itu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini, saudara, banyak orang mengilustrasikan, contohnya ada dalam terang, ada gelap, seperti itu. Dalam sebuah ruangan, kegelapan itu tidak menguasainya, seperti itu, iya kan? Nah, tapi mari kita lihat ke bahasa aslinya, supaya saudara benar-benar mengerti firman Tuhan. Dalam bahasa aslinya, saudara, kata menguasai yang dipakai di situ adalah katelaben. Katelaben, saudara, artinya berasal dari kata, penggabungan kata-kata, kate dengan lambano, ya. Jadi firman Tuhan katakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi kata menguasai di sini, saudara, tidak menerimanya. Karena apa? Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, kata lambano adalah engkau bergerak lalu mengambil sesuatu. Itu kata lambano. Engkau menerima tapi butuh usaha untuk mengambilnya.
Nah, demikianlah kata firman Tuhan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menerimanya. Makanya dalam Yohanes 1:14 dikatakan, dia yang menjadi daging, menjadi manusia, datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia, tidak menerima dia. Demikian halnya firman Tuhan katakan, dia yang terang itu bercahaya di dalam dunia, tetapi kegelapan itu, kegelapan berbicara saya dan saudara, berbicara dunia yang dulu, tidak menerima terang itu. Justru menolak cahaya itu. Kami enggak butuh cahaya. Karena apa manusia menolak cahaya itu, saudara? Karena mereka tidak mau terlihat kesalahannya. Karena mereka tidak mau tersingkap dosa-dosanya. Makanya firman Tuhan katakan dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menerimanya. Bukan tidak menguasainya. Bagaimana kegelapan menguasai terang? Enggak bisa, saudara. Tapi firman Tuhan katakan kegelapan itu tidak menerima terang itu. Karena apa? Dia tidak mau dosanya tersingkap. Dia tidak mau kesalahannya terlihat. Lalu dia menolak terang itu. Dia menolak terang itu. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia ketika terang itu datang ke dalam dunia, manusia tidak mau mengambil terang itu. Tidak menerima terang itu. Makanya saya katakan tadi kepada saudara, berbahagialah Anda, saya dan saudara yang datang hari ini memenuhi panggilannya Tuhan. Karena apa? Anda menerima dia sebagai terang di dalam dunia ini. Amin. Sebagai terang dalam kehidupan kita. Orang yang menerima dia, saya katakan, orang yang menerima dia, menerima Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan juru selamat, diberikan kuasa menjadi anak-anak terang. Menjadi anak-anaknya Tuhan, menjadi anak-anak terang. Tidak semua orang, saudara, yang menjadi anak-anak terang. Hanya orang yang mau datang dan mengambil terang itulah yang menjadi anak-anak terang. Jadi jangan berpikir Anda jadi Kristen, Anda otomatis menjadi terang. Enggak, saudara. Tidak. Tapi firman Tuhan katakan, apakah engkau percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sebagai terang yang datang ke dalam dunia itu. Supaya engkau pun menjadi terang di dalam dia. Amin. Supaya setiap kita menjadi anak-anak terang. Saudara, dalam Matius pasal ke-6, Matius pasal ke-5, kita kembali ke ayat yang pertama. Matius pasal ke-5 yang ke-16 tadi katakan, ya, hendaklah terangmu, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Cahaya di depan orang. Saudaraku terkasih Tuhan Yesus, menerangi orang-orang. Artinya hidupmu jadi berkat. Hidupmu dirasakan oleh orang lain. Saudaraku, kata menerangi di sini, kata menerangi dalam bahasa aslinya adalah lamsato. Ya, lamsato itu berasal dari kata lamto, ya. Artinya itu memancarkan. Amin. Memancarkan. Artinya kata firman Tuhan katakan hendaklah terangmu bercahaya. Artinya hendaklah terangmu dalam bahasa aslinya memancarkan. Hendaklah hidupmu memancarkan cahaya. Amin. Bagaimana hidup yang memancarkan cahaya? Ya kan? Kalau Ultraman itu kalau nonton kan ada cahaya gitu. Saudaraku, firman Tuhan katakan hendaklah hidupmu memancarkan cahaya. Bukan hanya bercahaya, tapi memancarkan cahaya. Haleluya. Habis gereja nanti, kalau kuliah Pak Wow ini kok silau, ya kan? Rupanya memancar sinar, bukan yang seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan saudara berpikir pulang ibadah nanti tiba-tiba semua punya cahaya masing-masing. Ada yang merah, kuning, hijau, jingga. Keluar dari pintu pelangi semua gitu ya. Enggak seperti itu, saudara. Tapi supaya Kristus kelihatan dalam hidup kita. Amin. Supaya Kristus nampak dalam kehidupan kita. Makanya hidup kita itu harus memancarkan terangnya Tuhan. Hendaklah hidupmu memancarkan
terangmu dan bercahaya di depan semua orang. Jangan simpan cahayamu, jangan simpan terangmu itu, jangan tutup terangmu itu di rumah saja, tapi biarkan terangmu dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu. Amin. Jangan pelit dengan terangmu. Kalau lampu bisa pelit, ya kan? Udah jam 9 matikanlah lampu itu biar enggak boros. Listrik, token, apalagi bisnis, ya kan? Tapi kalau terang Kristus yang dalam dirimu, jangan tahan. Amin. Gak bisa Bapak Ibu tahan terang itu. Gak bisa. Kalau hidupmu memang ada terang. Kalau gak ada, jangan sok-sok menahan. Redup kok. Di rumah lah, tidur. Kalau mau berterang, datang kepada Tuhan. Haleluya. Artinya sebagai orang-orang Kristen, saudaraku, percayalah kalau hidupmu adalah terang, engkau harus dirasakan oleh orang lain. Yesus berkata, saudaraku, kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Ya, saudara, terang dunia, amin. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Betul? Kenapa firman Tuhan memakai kata kota, saudara? Kalau dibilang tadi pondok yang di atas gunung, ya kan, masih bisa tidak kelihatan. Orang cuma satu, ya kan? Makanya firman Tuhan jelas buat kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tidak mungkin, saudara. Orang di atas, lampunya banyak, ya kan? Kalau pondok di atas itu, kalau di atas bukit sudah, kalau cuma satu pondok, pakai lampu pun dia masih bisa tidak kelihatan. Kalau bukitnya makin tinggi, ya kan? Tapi kalau kota bicara tentang penerangannya bukan skala kecil, saudara, tapi besar. Makanya firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Amin. Saya, saudara, adalah terang dunia. Saudara percaya? Percayalah. Kamu adalah terang dunia. Amin. Setiap kita adalah terang dunia. Sama halnya dengan apa yang Yesus katakan. Ia berkata, selama aku di dalam dunia ini. Yesus berkata seperti ini, saudara. Akulah terang dunia. Amin. Saya waktu anak kecil, saudara, saya kan aktif sekolah minggu. Kalau Bapak Ibu aktif, samalah kita, ya kan? Karena saya anak pendeta, jadi kalau otomatis itu sekolah minggu kami harus rajin, ya kan? Saya pun bingung kalau saya ingat-ingat, saudara, kok mau dulu saya disuruh nari-nari di depan? Dulu waktu kami sekolah minggu, saudara, masih ada namanya perlombaan pujian sambil dibuat gerakannya. Pernah kami nyanyi, apa? Bagai rumput-rumput hijau. Baru layu jatuhkan daun-daunnya. Setelah besar saya pikir-pikir, kok kayak si bodoh-bodoh aku keluarin itu, pegang daun-daun itu kiri-kiri kanan lagi, ya kan? Saudara bayangkan lah, laki-laki nggak banyak loh. Kami waktu sekolah minggu paling 2-3 orang, ya kan? Saya agak-agak nampak besar pula itu sekolah minggu, ya kan? Pegang rumput, saudara. Namun hatiku pun layu-layu. Setelah saya pikir-pikir, Tuhan, kayak bodoh-bodoh aku waktu itu. Lalu kami nyanyi lagi kalau Natal, Yesus terang dunia, ini pegang lilin, saudara. Masih ikut saya itu. Dibuat gerakannya kayak salib, ya kan? Nyanyi, Yesus terang dunia. Udah sampai meleleh lilin ini, saudara. Ya kan? Udah panas tangan, tapi dipegang-pegang. Bercahaya di dalam dunia yang gelap. Saudara, sejak kecil kami udah tahu firman ini. Tapi baru hari ini bahkan di usia saya yang sudah mulai meninggi, saya baru tahu apa maksudnya Tuhan. Karena sejak terang itu datang ke dalam dunia, ternyata terang itu ditolak oleh manusia. Terang itu ditolak oleh milik kepunyaannya. Terang itu ditolak oleh kegelapan itu. Saudaraku, manusia lebih menyukai dirinya sendiri. Saudara boleh perhatikan Yohanes 3, 19-20, saudara, itu jelas dikatakan. Tetapi mereka menolak terang itu karena apa? Manusia lebih menyukai kegelapan. Manusia membenci terang itu.
Ini alasannya saudara, ini jelas saudara. Yohanes 3 ayat 19. Kok 16? Ayat 19 sampai 20 firman Tuhan kata, kenapa terang itu ditolak saudara? Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat yang ke-20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak, saudara. Jadi jelas sekali firman Tuhan katakan, kenapa manusia menolak terang itu? Karena mereka tidak mau kelihatan perbuatan mereka yang salah, saudara. Mereka menolak Yesus yang datang sebagai terang ke dalam dunia ini. Karena apa? Keinginan hatinya, kecenderungan mereka untuk berbuat dosa. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah terangmu itu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, apapun yang kau kerjakan dalam hidupmu, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Setiap Anda sampaikan firman Tuhan, jangan hanya bicara tentang kesaksian Anda, tapi sampaikan Yesus yang melakukan sesuatu dalam hidupmu. Supaya terang itu dirasakan oleh orang lain. Supaya kasih itu dirasakan oleh orang-orang sekitarmu. Saudara, firman Tuhan katakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Saudara, berbuat baik itu wajib. Wajib saudara. Urusan saudara lah, mau wajib mau enggak, wajib. Tapi menjadi terang itu harus. Amin. Menjadi terang itu harus. Kalau engkau datang mengikut Tuhan, engkau menjadi terang itu keharusan dalam hidupmu, saudaraku. Engkau harus menjadi terang, menjadi cahaya bagi orang lain, menjadi jalan keluar bagi orang lain, menjadi penunjuk arah bagi orang lain. Kalau ada orang-orang di sekitarmu mengalami kelemahan, kuatkan mereka. Kalau ada di antaramu mengalami kebuntuan dalam hidup, berikan mereka solusi ke depannya. Amin. Artinya, hidupmu sedang menerangi orang-orang yang berada dalam kegelapan. Saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, jangan puas hanya menjadi orang Kristen saja. Saya katakan hari ini, jangan puas hanya menjadi orang Kristen. Jangan puas menjadi hanya orang-orang yang duduk di gereja seperti hari ini. Bukan berarti minggu depan jangan datang lagi. Datanglah. Amin. Tapi firman Tuhan katakan jangan puas hanya orang-orang yang duduk di gereja, yang rutin datang tiap minggu duduk di gereja saudara. Tapi hiduplah, berusahalah supaya hidupmu menjadi Kristen yang bercahaya. Amin. Supaya hidupmu menjadi Kristen yang bercahaya. Hidupmu menjadi hidup yang memberkati orang lain. Sebab firman Tuhan katakan, ketika orang lain melihat cahaya yang ada dalam dirimu, ketika orang lain merasakan cahaya yang terpancar dari hidupmu, maka nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Maka nama Yesus yang ditinggikan setiap orang. Jadilah berkat, jadilah cahaya bagi siapapun di antara kita. Haleluya. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya.